Hai, kembali lagi di Travelista. Nah, tadi kan sempat Mbak Tria itu menyinggung mengenai kelengkapan apa aja yang harus kita bawa menuju Cina. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, saya akan membawa Anda untuk mengetahui informasi mengenai musim apa aja yang ada di Cina. Mari Mbak, kita lihat dulu. Mengunjungi sebuah negara merupakan hal yang selalu diinginkan oleh para traveler. Tetapi kita juga harus memperhatikan suhu dan musim yang terjadi di bulan apa saja ketika berkunjung ke suatu negara. Jadi, traveler bisa tahu apa saja yang harus dibawa sesuai dengan musim di negara yang Anda ingin kunjungi. Nah, di negara Cina sendiri memiliki 4 musim di setiap tahunnya. Di antaranya adalah musim gugur, semi, panas, dan dingin. Musim gugur di Cina terjadi pada periode Oktober sampai awal November. Di periode ini, sebagian besar wilayah Cina memiliki suhu yang hangat dan relatif kering sehingga nyaman untuk perjalanan. Pemandangan alam yang memukau, ditambah warna daun pada pepohonan yang memerah, menambah indah suasana yang dihadirkan. Apabila Anda ingin merasakan musim semi, waktu terbaik untuk mengunjungi Cina yaitu di akhir April hingga awal Mei. Di musim ini, Anda dapat menikmati bunga yang mulai bermekaran di sepanjang jalan maupun di hamparan taman. Temperatur yang sejuk dan tidak terlalu panas membuat perjalanan Anda lebih menyenangkan. Musim panas di Cina terjadi pada akhir Mei sampai Agustus. Di periode ini, matahari bersinar sepanjang hari dan waktu yang cocok untuk traveling, khususnya bagi orang yang suka suhu yang lebih hangat. Sedangkan untuk Anda yang ingin merasakan musim dingin di Cina, waktu berkunjung yang direkomendasikan yaitu pada bulan Desember sampai awal Maret. Di bulan ini, Anda dapat menikmati olahraga musim dingin seperti ski, serta festival musim dingin di kota Harbin yang setiap tahunnya memiliki agenda festival salju yang dipahat dengan berbagai ragam bentuk yang memiliki nilai seni yang tinggi dan indah untuk dinikmati. Jadi, apakah traveler tertarik ke negara Cina? Jika tertarik, Anda bisa langsung memilih musim yang ingin kalian rasakan. Oke Mbak, tadi kan kita udah lihat nih ada beberapa musim gitu, ada spring, autumn, winter, sama summer. Kira-kira persiapan apa aja tuh Mbak yang harus kita bawa menuju Cina berdasarkan musim? Sebenarnya kalau menuju Cina itu kan karena dia 4 musim pastinya berhubungan dengan pakaian yang kita bawa. Kan Cina itu kalau memang winter itu terkenal cukup ekstrim gitu iklimnya karena suhunya bisa mencapai minus 20 derajat. Minus 20 derajat? Iya, jadi memang kita harus serius banget nih bawa perlengkapan musim dinginnya. Apalagi dari kita negara tropis kan belum tentu terbiasa ya. Musimnya maksudnya suhunya sangat beda jauh gitu. Jadi memang pastinya baju-baju tebal gitu ya, terus sarung tangan dan penutup kuping tuh menurut saya juga paling penting karena kan kalau lagi winter anginnya suka ini ya berasa dingin banget di kuping, jadi kuping suka sakit. Itu sebaiknya sih bawa penutup kuping, sarung tangan dan shawl selain baju-baju tebal tadi. Gitu. Kalau summer karena dia winternya cukup ekstrim, summernya juga bisa cukup panas. Jadi bisa sampai 37 derajat gitu. Jadi memang cukup panas juga. Jadi ya mungkin sebenarnya kalau untuk summer sih persiapannya sama lah kayak di Jakarta ya, nggak terlalu beda, sama kayak di Indonesia gitu. Itu perbandingan suhunya benar-benar ini banget ya Mbak ya, beda banget ya? Iya, benar-benar beda banget. Jadi memang kalau misalnya saya sih biasanya gitu menyarankan para travelers atau para tamu-tamu saya kalau ke Beijing atau ke Cina atau ke kota lain lah di Cina gitu ya, paling nyaman itu mungkin kalau tidak spring itu autumn. Kalau nggak spring, autumn, kenapa? Karena kan kalau spring itu dan autumn dingin pun tidak terlalu dingin, panas pun nggak terlalu panas. Jadi kalaupun misalnya kita pakai baju-baju dingin, masih baju dingin yang ya jaket-jaket tipis itu masih bisa gitu. Yang penting tetap ada lah baju angetnya supaya kalau memang ada angin, karena anginnya tuh kadang-kadang suka kita nggak tahu apa-apa tiba ada angin gitu ya, itu yang bikin dingin. Nah itu ada persiapan, tapi memang nyamannya sih di kira-kira ya musim semi atau musim gugur gitu. Biasanya musim semi tuh dari mulai Maret, April sampai Mei. Kalau musim gugurnya itu mungkin September, Oktober, ya November awal lah. Kalau mengenai visanya sendiri bagaimana Mbak? Nah memang mungkin kalau banyak travelers yang belum sadar gitu atau belum mengetahui bahwa Cina ini perlu visa, tapi memang pembuatannya sendiri nggak ribet kok, nggak susah gitu. Jadi tapi perlu dipersiapkan waktu sebelum keberangkatan, minimal 2 minggu sebelum keberangkatan gitu, karena proses visanya sendiri itu kurang lebih bisa 10 sampai 14 hari, gitu. Jadi memang jangan mepet lah ya, karena kan gimana pun juga
persiapan visa ini kan dokumennya banyak yang harus disiapkan, Benar, gitu ya. benar. Paspor minimal 6 bulan harus berlaku, ya kan, dan identitas yang lain, gitu. Jadi harus benar-benar. Kalau misalnya saya dan traveler di rumah itu ingin menghubungi ICT, itu bisa kemana Mbak? Oke, jadi untuk travelers di rumah dan juga Zakia, kalau memang ada waktu dan mau ketemu dengan tim ICT, bisa langsung datang ke kantor kami di kawasan Mega Kuningan, tepatnya di kantor Taman Kompleks Menara Anugrah, atau di Gedung Ventura di Jalan TB Simatupang. Kalau misalnya waktunya mungkin sibuk, bisa telepon juga, staf ICT dengan senang hati membantu via telepon di 57941418 dan 57941812, atau bisa lihat email ICT di websitenya ICT www.indo-ict.com. Nah, di situ bisa kirim email juga ke staf kami. Oke, informasinya semakin menarik, saya semakin pengen banget pergi ke Cina. Dan buat para traveler juga tadi udah dibahas mengenai kelengkapan apa aja yang harus dibawa ke Cina berdasarkan musim juga. Nah setelah itu Mbak Tria, terima kasih loh atas waktunya. Sama-sama. Menyempatkan diri datang ke Travelista Dengan bersama senang hati. saya, membahas mengenai Cina juga gitu. Oke, terima kasih. Jadi saya tunggu ya. Oke, ke siap, Cinanya. siap. Oke Mbak Tria, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir di Travelista. Dengan senang hati. Oke, para traveler di rumah, saya kira tadi informasi mengenai sejarah tentang negara Cina dan paket-paket apa yang ditawarkan oleh ICT sudah cukup lengkap ya. Jadi sekarang Anda cukup menyiapkan hal-hal apa yang harus dibawa ke Cina. Nah, tetap saksikan Travelista dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.